wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam semangat. Semoga anak-anak di rumah tetap sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di minggu yang lalu. Di minggu yang lalu di mata pelajaran IPA kita membahas 10 soal ya, yang kemarin sudah Pak Fian sebelumnya sudah kalian kerjakan, kemudian kita mencoba membahas soal tersebut. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, yaitu materinya tentang simbiosis. Nah, di minggu yang lalu mungkin anak juga sudah membaca tentang materi simbiosis tersebut. Nah, hari ini Pak Fian akan menjelaskan secara langsung materi tentang simbiosis supaya anak-anak lebih jelas. Dan mungkin nanti jika ada pertanyaan, silakan anak-anak bisa menanyakan secara langsung ya. Langsung aja Pak, saya mau tanya begitu. Nanti Pak Fian kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, langsung saja anak-anak, kita mulai. Pak Fian share screen. Nah, oke, anak-anak udah lihat ya? Tulisannya berjudul persiapan UBD materi simbiosis. Sudah terlihat di HP? Belum kelihatan. Belum, Pak. Kita tunggu sebentar. Nanti kalau sudah ada yang terlihat silahkan bilang. Sudah atau belum? Belum, Pak. Oh, belum. Coba Pak Fian ulangi ya. Kita sabar ya. Ini kita masih. Belum, Pak. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Sekarang belum terlihat juga? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, yang dilihat di layar kalian apa ini? Masih teman-temannya. Nama teman-teman, Pak. Masih nama teman-teman ya? Iya. Iya, Pak. Iya. Pak Fian ulangi lagi ya. Kosong.
Sekarang gimana? Masih sama? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, sebentar. Rurat. Iya, apa aja. Nambok bulat. Udah biba. Ini tadi ana. Kok ada di sini? Kedua. Ariel. Wes. Gak pernah pindah buat tes itu. Apa tes semua? Kasang ulah apa makna? Kelihatan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Sudah. Kosong, Pak. Nggak, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Kosong, woy. Wih, kilo. Kosong. Iya, baru kelihatan. Mantap. Kelihatan, Pak. Nggak gitu loh. Kelihatan, Pak. Wih. Wih, keren. Easy. Nggak kedengeran, Pak. Bagaimana suaranya, Pak? Kosong. Nggak kedengaran, Pak. Oke, suaranya Pak Fian kedengeran? Kedengeran, Pak, nggak mau, Bang. Oke, yuk. Dengar, Pak. Dengeran. Oke. Jelas banget, Pak. Fian ulangi. Kita akan belajar tentang apa itu simbiosis. Nah, simbiosis itu adalah hubungan erat antar makhluk hidup, ya. Nah, kenapa ada simbiosis? Nah, ada beberapa alasan. Ada 3 alasan yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, kenapa simbiosis itu ada? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Dan yang ketiga adalah kebutuhan perlindungan. Jadi makhluk hidup itu saling berhubungan, itu karena 3 alasan itu ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk simbiosis itu ada 4 anak. Yang pertama, mutualisme. Yang kedua adalah parasitisme. Yang ketiga adalah komensalisme. Dan yang keempat adalah amensalisme. Nah,
apa itu mutualisme, apa itu parasitisme, apa itu komensalisme, dan apa itu amensalisme akan kita bahas di slide berikutnya. Ya. Nah, yang pertama, mutualisme. Nah, mutualisme itu adalah yang saling menguntungkan. Jadi, kedua individu itu memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Yang satu untung, satunya juga untung. Yang kedua adalah parasitisme. Satunya untung, yang satu yang ketiga komensalisme. Satu diuntungkan, yang satu tidak untung atau tidak rugi, atau bisa dikatakan netral. Yang keempat adalah amensalisme. Satu rugi, satu tidak untung tidak rugi atau netral. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah simbiosis mutualisme. Putus-putus. Nah, kalau putus-putus suara yang lain tolong dimatikan ya. Mute all. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah simbiosis mutualisme, yaitu kedua individu itu saling diuntungkan. Nah, contohnya adalah bunga mangga, ya. Bunga mangga atau semua jenis bunga, ya, semua jenis bunga dengan lebah. Nah, hubungannya bagaimana? Bunga mangga itu dibantu penyerbukan, sehingga bunga mangga diuntungkan atau pohon mangganya diuntungkan. Kemudian lebah, untungnya dari mana? Dia lebah mendapatkan nektar. Kemudian contoh yang kedua adalah burung jalak dan kerbau. Nah, burung jalak itu diuntungkan dengan mendapatkan makanan dari kerbau. Jadi kerbau itu punya kutu yang makan burung jalak. Nah, kemudian kerbau juga diuntungkan. Karena apa? Karena dia kutunya dimakan oleh burung jalak. Nah, sehingga kerbau kutunya akan hilang dan burung jalak akan mendapatkan makanan. Sehingga banyak untung. Yang ketiga adalah ikan badut dan anemon laut. Nah, untuk ikan badut dan anemon laut, di beberapa buku yang lain itu dikatakan bahwa dia komensalisme. Tapi yang betul adalah mutualisme. Nah, kenapa mutualisme? Kenapa dikatakan saling menguntungkan? Karena ikan badut itu dia mendapatkan perlindungan dari anemon laut. Loh, kok bisa mendapatkan perlindungan? Nah, anemon laut itu dia punya sengatan seperti aliran listrik anak-anak. Nah, sehingga ketika ikan badut berada di sekitar anemon, maka dia akan aman. Ikan badut tidak akan ikut tersengat karena dia punya penetralnya. Nah, tapi untuk predator ikan badut dia akan tersengat. Nah, kemudian anemon laut untungnya di mana? Anemon laut itu mendapatkan sisa makanan dari ikan badut, ya. Serta anemon laut juga dibersihkan oleh anemon laut akan dibersihkan oleh ikan badut. Jadi sama-sama diuntungkan. Kemudian Rafflesia dengan lalat. Nah, Rafflesia ini tolong nanti diperhatikan. Rafflesia dengan apa? Kalau Rafflesia dengan lalat, dia simbiosisnya mutualisme. Tapi kalau Rafflesia dengan pohon inang atau pohon yang ditempeli, dia akan membentuk simbiosis parasitisme, ya. Tapi karena di sini Rafflesia dengan lalat, maka simbiosis yang dibentuk adalah mutualisme. Rafflesia dibantu penyerbukan dan lalat mendapatkan sari bunganya. Ya. Kemudian bunga dengan kupu-kupu. Penjelasannya sama seperti yang atas tadi. Ya. Kemudian ikan hiu dengan ikan remora. Bentar, kok ini masih ada suaranya? Pak Fian masih mendengar suara. Pak Fian
ini ya, Pak Fian mute ya. Nanti silakan bertanya jika memang dibutuhkan. Pak Fian mute, Pak Fian matikan. Nah, ikan hiu, ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu dengan ikan remora ini punya dua simbiosis, ya, yaitu simbiosis mutualisme dan simbiosis komensalisme. Nah, kapan dikatakan simbiosis mutualisme dan kapan dikatakan komensalisme? Nah, itu tergantung situasinya, ya. Ketika ikan hiu atau ikan remora itu memakan parasit yang menempel pada tubuh ikan hiu, nah ikan remora kan dapat makanan, sedangkan ikan hiu dibersihkan parasitnya. Nah, ketika seperti itu, maka terjadi simbiosis mutualisme. Nah, tetapi ketika ikan remora memakan sisa-sisa makanan ikan hiu, nanti akan terjadi simbiosis komensalisme. Akan Pak Fian jelaskan di belakang nanti ya. Nah, kemudian manusia dengan bakteri E. coli. Nah, tidak semua bakteri itu merugikan anak-anak. Ada sebuah bakteri yang menguntungkan bagi manusia, yaitu bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini adalah bakteri yang membantu pembusukan makanan di usus besar. Nah, bakteri E. coli mendapatkan makanan, manusia dibantu pembusukannya, sehingga sama-sama diuntungkan. Kemudian bakteri Rhizobium sp dan tanaman polong-polongan, kemudian rayap dan flagellata, semut dengan kutu daun, semut rangrang dan tumbuhan, kemudian buaya dengan burung plover, kantong semar dan kelelawar berbulu wol. Nah, ini yang mau Pak Fian jelaskan adalah buaya dan burung plover. Nah, buaya dan burung plover itu seperti ini. Ya, tadi seperti di gambar yang depan tadi ya. Tadi muncul ini. Nah, ini buaya dengan burung plover. Ya. Burung plover ini memakan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi buaya. Nah, burung plovernya mendapatkan makanan dan buaya itu diuntungkan, giginya dibersihkan. Tuh. Dan yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis yang salah satu untung, salah satu dirugikan. Nah, contohnya apa? Yang pertama adalah benalu dengan inang. Nah, benalu ini sejenis tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain, kemudian dia menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inang. Nah, inangnya siapa? Inang itu bisa semua tumbuhan bisa menjadi inang, ya. Bisa pohon mangga, pohon nangka, pohon jambu, pohon beringin, pohon jeruk, pohon sawo, itu bisa dikatakan atau disebut dengan pohon inang. Pohon inang itu adalah sebutan tumbuhan yang ditempeli oleh tumbuhan lain. Itu disebut pohon inang. Ya, kemudian tali putri. Tali putri ini tumbuhan yang berwarna kuning. Kita mungkin sering menyebutnya dengan bakmi-bakmian. Ya, dia sering menempel di pohon teh-tean, ya, teh-tean. Atau kita katakan tetean, ya, bahasa Jawa ini tetean. Bahasa Indonesianya pohon teh-tehan. Nah, dia menyerap sari makanan. Kemudian pohon inang diambil sari makanannya. Nah, kenapa tanaman benalu dan tali putri ini menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya? Nah, itu karena dua tumbuhan ini atau tumbuhan parasit itu tidak bisa berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab fotosintesis? Masih ingat? Coba yang masih ingat. Proses pemasakan pada tumbuhan. Iya, betul. Jadi kan membuat makanan. Betul. Tumbuhan itu pada umumnya mampu berfotosintesis, mampu membuat makanannya sendiri dan disimpan di ada yang disimpan di batang, ada yang disimpan di daun, ada yang disimpan di akar, dan ada yang disimpan di buah. Namun benalu, tali putri, ya, tanaman-tanaman ini tidak mampu berfotosintesis sehingga dia harus mencari makanannya dengan menyerap sari makanan dari tumbuhan yang ditempel, ya, termasuk rafflesia. Ya, tadi Pak Fian menyampaikan di
Simbiosis mutualisme, Rafflesia dengan lalat ya, tapi terjadi parasitisme ketika Rafflesia menempel pada tumbuhan inangnya ya, itu dikatakan parasitisme. Tapi kalau Rafflesia dengan lalat, lalat nempel di bunga Rafflesia, yang Rafflesia dibantu penyerbukan, kemudian lalat mendapatkan sari bunga, maka itu mutualisme. Kemudian yang keempat adalah kutu dengan hewan yang ditempel. Ya, atau bahkan kutu dengan manusia, karena kutu ini tidak hanya menempel di hewan, kutu juga bisa nempel di manusia. Nah, biasanya kita menyebutnya kalau di manusia itu tumo ya, tumo. Kutu ini menyerap ada yang menyerap darah, kemudian ada yang membuat gatal-gatal sehingga itu merugikan makhluk hidup lain, tapi kutunya diuntungkan. Kemudian jamur panu. Panu itu yang biasanya menempel pada kulit anak-anak. Biasanya warnanya putih-putih ya. Kemudian cacing pita dengan manusia. Cacing tambang dengan inangnya. Cacing pita ini biasanya hidup di dalam tubuh ya, letaknya biasanya di usus. Nah, kita biasanya menyebutnya kalau orang yang terkena cacing pita ini biasanya katakan cacingan ya. Cacingan. Orang yang terkena cacing pita ini dia akan diserap sari-sari makanannya oleh cacing, sehingga sebanyak apapun manusia memakan makanan, maka sari-sari makanannya tidak akan diserap oleh tubuh, tapi diserap oleh cacing pita, sehingga manusia dirugikan, cacingnya diuntungkan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang simbiosis parasitisme? Tidak. Tidak. Kalau tidak kita lanjut. Kita lanjut. Tidak. Simbiosis komensalisme. Ya, komensalisme itu satu untung, yang lain tidak untung dan tidak rugi atau netral. Nah, contohnya adalah anggrek. Anggrek, tahu anggrek ya? Nah, anggrek ini menempel pada tumbuhan inang. Nah, bedanya anggrek dengan benalu dan tali putri dan Rafflesia, anggrek ini mampu berfotosintesis. Jadi dia nempel. Anggrek ini nempel tapi tidak menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan yang ditempel. Karena anggrek mampu berfotosintesis. Lah, terus buat apa, Pak? Anggrek nempel. Anggrek itu nempel hanya buat numpang hidup, mencari sumber cahaya. Begitu, ya. Coba yang punya anggrek dicek. Dia biasanya ditempelkan di pohon, ada yang ditempelkan di di media tanam seperti arang atau yang lainnya. Kemudian paku tanduk rusa, ya, paku tanduk rusa, dia juga nempel, ya. Dengan siapa? Tumbuhan inang. Nah, tumbuhan inang tadi itu macam-macam. Paku tanduk rusa bisa nempel di pohon mangga, pohon jambu, pohon beringin, dan lain sebagainya. Kemudian sirih. Sirih itu bahasa Jawanya suruh. Ya, dia merambat. Ya, dia merambat pada tumbuhan inangnya. Tapi suruh juga sama, dia tidak menyerap, dia hanya menumpang hidup karena sirih ini juga mampu berfotosintesis. Kemudian yang berikutnya adalah ikan remora. Nah, ini yang Pak Fian sampaikan tadi, ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora terjadi simbiosis komensalisme ketika ikan remora memakan sisa-sisa makanan ikan hiu. Kalau ikan remora memakan parasit dari ikan hiu, maka simbiosisnya bukan komensalisme, tetapi mutualisme. Kemudian pohon binahong dan tumbuhan inang. Nah, binahong juga sama, dia komensalisme karena dia hanya menumpang hidup. Ada yang mau ditanyakan tentang simbiosis komensalisme? Tidak. 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 Paham ya? Kemudian kita lanjut yang keempat. Paham. Simbiosis amensalisme. Yang satu rugi, yang lain tidak untung, tidak rugi atau netral. Kalau komensalisme tadi satunya untung, yang lain netral. Kalau amensalisme satu rugi, yang lain netral.
Nah, contohnya ini. Ya. Penicillium dengan bakteri. Penicillium itu menghasilkan penisilin yang dapat membunuh bakteri. Siapa yang dirugikan? Bakteri. Kok dirugikan kenapa? Karena dia dibunuh. Tapi penicillium ini tidak untung, tidak rugi ketika membunuh bakteri. Maka yang netral adalah penicilliumnya. Kemudian padi dengan gulma. Nah, dengan adanya gulma, padi itu dirugikan. Karena zat hara diserap oleh gulma. Tetapi dengan adanya padi, gulma tidak terpengaruh. Sehingga yang bila kita menanam padi pasti tumbuh gulma. Tetapi ketika kita menanam gulma tidak akan tumbuh padi. Jadi yang dirugikan di sini adalah padi. Gulma itu tidak untung, tidak rugi. Tidak terpengaruh ya. Kemudian pohon pinus dengan tumbuhan di sekitarnya. Nah, pohon pinus itu punya senyawa yang dikeluarkan ketika coba anak-anak yang pernah pergi ke hutan pinus, dicek apakah di bawahnya ada tumbuhan lain. Pasti di bawahnya tidak ada tumbuhan atau ketika ada tumbuhan, tumbuhannya pendek-pendek. Kenapa? Ya, kenapa? Karena pohon pinus itu mengeluarkan senyawa yang mampu menghambat pertumbuhan-tumbuhan yang ada di bawahnya. Jadi yang dirugikan adalah tumbuhan di sekitarnya. Tetapi pohon pinus itu tidak untung dan tidak rugi. Rumput teki dengan tumbuhan di sekitarnya. Ya, yang dirugikan adalah tumbuhan di sekitarnya. Tapi rumput teki netral. Kemudian brokoli dengan kubis. Nah, brokoli ini punya senyawa yang jika dia didekatkan dengan kubis maka akan mempercepat pembusukan kubis sehingga yang dirugikan adalah kubis. Tetapi brokoli ini ketika mengeluarkan senyawa tersebut tidak untung tidak rugi. Ya, kalau ada kubis dekat brokoli, brokoli tidak terpengaruh. Tapi kalau kubisnya dia terpengaruh karena dia dirugikan, akan cepat membusuk. Lamtoro dengan gandum, walnut dengan tumbuhan lainnya, dan lantana dengan gulma anggur. Hampir sama jelasannya. Nah, ini anak-anak kemarin sudah baca ya. Nah, senyawa yang Pak Fian sebutkan tadi, pohon pinus itu namanya senyawa alelopati. Ya, dia itu senyawa yang menghambat pertumbuhan pohon lain. Nah, walnut juga sama. Walnut itu juga mengeluarkan senyawa alelopati namanya ya. Di sini sudah ada. Nanti anak-anak bisa baca. Nah, kemudian kita masuk contoh soal anak-anak. Ya, contoh soal. Nah, ya, silahkan dihidupkan mic-nya. Nanti kita jawab sama-sama ya. Oke, Pak. Oke. Tes. Oke, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran jelas? Ketika ada soal seperti ini, hubungan antara dua makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis komensalisme. Nah, silakan anak-anak garis bawah kata ini. Simbiosis komensalisme. Ini di garis bawah. Kenapa di garis bawah? Karena ini adalah kata kunci. Setiap soal itu pasti punya kata kunci anak-anak. Silakan garis bawah ya. Nah, ini kata kuncinya simbiosis komensalisme. Masih ingat anak-anak komensalisme tadi apa? Yang satu
Oh, Untuk kalau semua mutualis Untung yang tidak satu untung tidak rugi. yang lain tidak untung dan tidak rugi netral. iya, yang satu untung, yang lainnya netral, tidak untung, tidak rugi. Nah, sekarang kita lihat, kita amati bunga bangkai. Bunga bangkai ini biasanya disebut dengan apa? Coba. Pohon apa? Aflesia ya. Aflesia. Ya, ini nama lain dari aflesia. Anda harus tahu. Aflesia menempel di sekitar pohon inangnya. Coba. Kalau aflesia dengan inang apa anak-anak? Pengaruh orang. Apa coba? Ingat nggak? Apa? Parasitisme. Nah, anak-anak kasih keterangan, beri keterangan parasit ya, bukannya parasit ya, parasitisme. Kemudian binahong merambat di pohon rambutan. Tahun tadi maksudnya apa? Maksudnya Inggrisnya apa? Coba. Binahong. Coba ayo, apa? Simak, anak-anak, binahong tadi apa? Binahong. Binahong. Jawab, binahong tadi apa? Simbosisnya. Ayo. Iya, komensalisme. Kita kasih keterangan. Enggak ada contohnya. Putus-putus ya, Pak. Putus-putus. Iya, Pak, putus-putus. Coba. Putus ya, Pak. Ini oke. Kalau putus-putus gini. Ya, bentar. Kalau putus-putus, bentar. Pak mood dulu. Apa itu? Nah, nanti silahkan jawab yang Pak Fian minta jawab. Nah, coba anak-anak tali putri ya. Tali putri. Ya, tali putri hidup di tumbuhan beluntas. Coba Mas Kevin Abrar ya. Kalau tali putri dengan inang tadi simbiosisnya apa Mas Kevin Abrar? Apa ya? Apa tadi? Tali putri itu yang kayak tadi yang Pak Fen bilang dia kayak miminan itu loh yang warnanya kuning, dia hidup di tanaman tetean tadi. Simbiosisnya apa coba? Dia tidak mampu membuat makanannya sendiri. Dia tidak mampu berfotosintesis. Apa? Ada yang bisa bantu Mas Abrar? Tali putri simbiosisnya apa? Parasitisme. Betul, parasitisme. Kasih di sini parasitisme. Kemudian kalau gulma apa Nana? Gulma. Amensalisme. Nah, itu simbiosisnya adalah amensalisme. Diberikan keterangan seperti ini, amensalisme. Sehingga jawabannya apa ini? D. B ya, kita pilih yang B. Kita silang B. Oke. Yang ini salah. Ya, ini salah karena yang A salah karena dia parasit. Yang C salah karena dia parasit. Yang D salah karena dia amensalisme. Seperti itu. Jadi anak-anak harus bisa memberikan keterangan. Nah, bagaimana cara anak-anak bisa memberikan keterangan seperti ini? Anak-anak harus paham, hafal materi tentang simbiosis. Dibaca jika sekarang
baca, besok dibaca, besoknya lagi dibaca, diulang-ulang supaya anak-anak paham dan hafal. Kalau tidak seperti itu, anak-anak akan cepat lupa nanti. Ya. Siap. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Kita lanjut soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Semut rangrang dengan dan tumbuhan. Belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan. Ada yang sudah kelihatan Sudah. semut rangrang dan tumbuhan? Sudah. Udah, oke ya. Oke. Sudah. Semut. Oke, yang sudah ketika menjawab langsung dimatikan lagi speakernya supaya nanti tidak putus-putus suara Pak Fian. Kalian hidupkan ketika jawab ya. Nah, semut rangrang. Nah, semut rangrang dan tumbuhan. Tahu semut rangrang? Bahasa Jawanya apa? Semut ngangkrang. Ya, ngangkrang. Ya, itu membuat sarang di pohon, ya kan? Dia bikin sarang di pohon. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan telur-telurnya di situ. Nah, kira-kira hubungannya apa, anak-anak? Kalau kita lihat yang A ya, semut rangrang mendapatkan makanan. Apakah rangrang mendapatkan makanan dari tumbuhan? Tidak. 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 Tidak ya. Bentar. Semut rangrang tidak mendapatkan makanan. Ya, betul. Ini yang salah bagian ini. Tumbuhan tidak dirugikan. Ya, ini juga salah. Kemudian B. Semut rangrang dapat membuat sarang. Benar nggak? Benar nggak semut rangrang? Benar. Benar. Iya. Benar. Tumbuhan terlindungi dari hama? Tidak. Mana? Betul enggak? Betul. Betul. Nah, jadi angkrang, semut itu dia membunuh hama yang ada di tumbuhan yang dia gunakan sebagai sarang. Sehingga tumbuhan itu pasti, jika tumbuhan yang ada ngangkrangnya, tumbuhan itu pasti sehat. Ya, dia akan terhindar dari berbagai macam hama. Sehingga jawabannya adalah B. Anak-anak masih ingat ini simbiosisnya apa tadi? Rangrang. Mutualisme. Ini rangrangnya untung, tumbuhannya juga untung. Apa berarti? Apa? Mutualisme. 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 Iya, mutualisme. Kita tuliskan seperti ini ya, mutualisme. Kalau yang A, semut rangrang mendapatkan makanan, tumbuhan tidak dirugikan, berarti ini terjadi situasi apa ini? Untung, tumbuhan tidak dirugikan, berarti dia akan ini terjadi kondisi komensalisme. Ya. Kemudian yang C, kita kasih alasan kenapa dia salah. Semut rangrang dapat membuat sarang, dia untung. Tumbuhan tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Dia sama. Berarti apa tadi? Komensalisme. Semut rangrang dapat membuat sarang pada tumbuhan, tumbuhan diuntungkan mendapatkan makanan. Nah, ini sebetulnya situasinya mutualisme. Tetapi yang bikin dia salah adalah ketika tumbuhan itu diuntungkan dengan mendapatkan makanan. Karena tumbuhan tidak diuntungkan dengan adanya, tidak diuntungkan mendapatkan makanan dari semut rangrang. Karena tumbuhan itu membuat makanannya dengan cara berfotosintesis. Ya. Jadi ini salah. Paham ya? Ya, paham. Kita lanjut.
Yang ketiga. Yang ketiga. Hubungan makhluk hidup yang membentuk simbiosis amensalisme. Nah, amensalisme tadi bagaimana hubungannya? Aku rugi, yang lain tidak untung, tidak rugi, netral. Yang satu rugi, yang lainnya satu rugi, satunya Netral. Kita harus tahu pengertian dari amensalisme. Kalau kita nggak tahu pengertian dari amensalisme, maka kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, kita juga harus tahu dari masing-masing pilihan ini simbiosis yang terjadi apa. Nah, sirih dan pohon rambutan. Nah, simbiosisnya apa? Komensalisme. Kita ya. Kalau nanti mutualisme kita berikan tanda M, huruf M. Kalau komensalisme kita Pak, enggak kedengeran. enggak kedengeran. Enggak. Lirih, Pak, suarane. Suaranya udah sekarang? Ya? Keras belum? Lirih. Keras belum? Pak, Sekarang? enggak kedengeran. Sekarang keras? Belum, Pak. Ya, keras. Sudah. Oke. Pakai ulangi ya. Nah, untuk memberikan alasannya supaya anak-anak tidak terlalu panjang menuliskannya, tadi anak-anak mengatakan mensalisme, maka kita berikan K. Ya, begini. Kemudian tali putri dengan tanaman pagar. Simbiosisnya apa? Parasitisme. Nah, maka kita tanda P seperti ini. Yang ketiga, tanduk rusa dengan pohon jeruk. Tanduk rusa. Komensalisme. Komensalisme. Kemudian lamtoro dengan gandul. Perungguan gandul. Amensalisme. Amensalisme. Ini jawabannya. Yang C salah, B salah, A juga salah. Yang benar adalah yang B. Maka di sini kita silakan. Sit. Nah, gitu. Oke, jawabannya ya. Lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat. Hubungan antara dua makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis komensalisme. Nah, komensalisme tadi bagaimana? Kita tuliskan di sini. Coba. Satu yang lain tidak untung dan tidak rugi, netral. Iya. Kita tulis satu untung. Pak, putus. Satu untung. Yang satu Netral. netral. Ya. Netral, benar. Satu untung, satu netral. Sudah belum ya, Pak?
Apa? Nggak ada yang tahu. Bunga bangkai menempel di akar pohon inang. Parasitisme. Parasitisme. Nah, parasit kita kasih huruf P. Bunga bangkai itu mengambil sari-sari makanan dari pohon inangnya, maka parasit. Kalau binahong tadi, binahong. Komensalisme. Maka ini jawabannya nanti, ya kan? Kalau tali putri, Parasisme. sit, gulma, Komensalisme. amentalis. Oke, anak-anak sudah mulai hafal ya. Jawabannya B, kita silang B begitu. Oke. Kita lanjut satu soal lagi ya, soal kelima. Kita lanjut soal kelima. Soal kelima ya. Nah, oke ini. Hubungan yang terjadi antara makhluk hidup seperti pada gambar di samping. Gambar apa ini? Apa anak-anak? Kupu-kupu mengambil nektar. Kupu dengan apa? Dengan Bunga ya. nektar. Nah, dia membentuk simbiosis mutualisme. Mutualisme tadi pengertiannya apa? Sama-sama menguntungkan. Ya, kita tuliskan. Saling menguntungkan. Kita tuliskan, saling menguntungkan. Kita cari di jawaban ini yang kedua makhluk hidup ini sama-sama menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar. Betul atau enggak ini? Kupu-kupu itu mendapatkan nektar atau madu, anak-anak? Dijawab. Kupu-kupu itu mendapatkan nektar atau madu? Nektar. Nah, kupu-kupu itu mendapatkan nektar. Kalau ada kalimat yang mengatakan kupu-kupu mendapatkan madu dari bunga, itu pernyataan yang salah. Kupu-kupu hanya mendapatkan nektar. Ya. Kemudian pernyataan yang kedua, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya. Betul enggak? Betul. Bunga jawabannya apa ini? Iya. Sekarang kita cek, kok B salah? Kupu dapat melakukan penyerbukan. Betul nggak? Betul ya, pernyataan ini betul. Kupu-kupu itu bisa melakukan penyerbukan, benar? Ya. Pernyataan kedua, bunga mendapatkan nektar. Bunga mendapatkan nektar. Yang mendapatkan nektar itu bunga apa kupu-kupu? Kupu-kupu. Yang mendapatkan kata ini salah. Ya, yang bikin salah di sini bunga mendapatkan nektar. Bunga itu bukan mendapatkan nektar, tapi bunga menghasilkan nektar. Yang C, kupu-kupu dibantu penyerbukan. Yang dibantu penyerbukan, kupu-kupu apa bunga? Bunga. Kata ini juga salah. Hati-hati kalau membaca soal itu yang cermat ya, karena ini banyak pengecohnya. Sedangkan bunga mendapatkan nektar. Ini salah apa benar ini? Salah lagi ya. Bunga tidak mendapatkan nektar. Bunga tadi menghasilkan nektar. Salah. Yang D, kupu-kupu mendapatkan nektar, benar apa enggak? Benar. Benar enggak ini? Benar. Oke. Bunga tidak dibantu penyerbukan. Bunga tidak dibantu penyerbukan. Yang salah kata apa? Kata tidak dibantu. Iya. Oke. Jadi begitu ya anak-anak. Paham ya? Jenis soalnya kurang lebih seperti ini. Yang penting anak-anak, Pak Fian tekankan sekali lagi, anak-anak harus paham materinya. Jika paham materinya, hafal materinya.
Nah, kalau kita masih latihan, ketika anak-anak lupa, apa yang harus anak-anak lakukan? Membaca kembali materinya, ya, dibaca materinya kembali. Kalau anak-anak tidak membaca, pasti lupa, ya. Jadi nanti sebelum mengerjakan soal yang Pak Fian bagikan di Google Classroom, pastikan anak-anak sudah membaca dengan benar materi yang Pak Fian share di IPA tanggal 25. Oke. Begitu anak-anak. Begitu yang bisa Pak Fian sampaikan sebelum kita akhiri. Anak-anak ada yang mau ditanyakan apa enggak ya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Pak Fian buka pertanyaan sebelum kita tutup. Boleh bertanya apa saja terkait dengan. Oke, silahkan. Apa? Anemon itu tumbuhan apa hewan? Anemon itu tumbuhan apa hewan? Pertanyaan yang Hewan. ada yang bisa jawab, teman yang lain? Hewan. Apa coba? Hewan. Hewan. Anemon hewan. Benar. Hewan. Anemon itu hewan, tapi dia memang menyerupai seperti tumbuhan, terlihat seperti tumbuhan. Bentuknya itu kayak apa ya? Kayak jari-jari itu loh. Dia banyak. Anak-anak silakan nanti bisa googling. Anemon itu seperti apa? Ya, bisa lihat di Google. Anemon itu hewan. Sudah terjawab oleh temanmu. Yang lainnya ada yang mau tanya lagi? Pertanyaannya bagus tadi. Enggak ada. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, Vicon pada siang hari ini bisa kita akhiri ya. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti Vicon pada pagi hari ini. Hari ini yang mengikuti Vicon Pak Fian ada 35 peserta. Nah, tolong anak-anak nanti disampaikan ke teman-temanmu yang belum bisa mengikuti Vicon berikutnya, entah itu bersama Pak Fian, entah itu bersama Mawar. Pak Fian harap anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Dan ada titipan pesan dari Bu Mawar. Ada titipan pesan dari Bu Mawar. Besok pagi anak-anak Vicon ya, Vicon Matematika pukul 9. Oke. Oke, jadi disiapkan ketika matematika anak harus siap buku, siap pen, siap oret-oretan, siap algendon. Oke. Gitu ya. Jadi teman-teman yang belum bisa ngikutin Vicon diajak, kalau orang tuanya pergi silahkan diajak ke teman ke rumah kalian ya yang terdekat saja supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran. Begitu ya anak-anak. Selamat siang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok sama Pak Fian di Mapel Bahasa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam.